Pemuda ini bernama Jing yang bekerja sebagai tukang servis HP dan ia hidup bersama dengan adiknya. Ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya juga meninggal semasa melahirkan adiknya. Adiknya Jing yang bernama Tong Tong menderita sakit yang sangat serius, di mana ia memiliki penyakit gangguan jantung sehingga dokter mengharuskan Tong Tong untuk dioperasi sebelum berumur 8 tahun. Jing pun sangat bingung bagaimana dia bisa memiliki uang yang begitu banyak untuk biaya operasi adiknya. Sedangkan dia hanya seorang servis elektronik kecil-kecilan, pendapatan Jing saja masih kurang untuk biaya hidupnya sehari-hari. Apalagi servis ponsel tidak terlalu laris di mana pelanggannya adalah para tetangga seperti Pak Zong yang selalu meminta memperbaiki TV-nya. Jing sudah menyarankan anak dari Pak Zong yang bernama Pak Liang untuk membeli TV yang baru. Apalagi ia selalu marah-marah dan memukuli TV-nya ketika TV-nya sudah mulai tidak normal. Akan tetapi orang tua itu sangatlah begitu pelit. Di suatu hari temannya yang bernama Tao menelponnya. Ia mengatakan ingin menunjukkan sesuatu kepada Jing, dan Jing pun langsung meluncur ke lokasinya. Ternyata Tao yang berprofesi sebagai pegawai gudang menemukan HP bekas yang banyak sekali. HP tersebut adalah barang ekspor milik orang lain yang ditinggalkan di gudangnya karena si pemilik terkena kasus dan masuk penjara. Makanya bos Tao menyuruhnya untuk membersihkan semuanya. Apalagi pemiliknya sudah berhutang 2 tahun di gudang tersebut. Kemudian Tao menawarkan pada Jing apa mungkin ia berniat membelinya dengan harga yang sangat murah daripada HP itu dijual pada pemulung barang rongsokan. Ia pun mengecek dokumen dari barang-barang tersebut dan memang benar tumpukan elektronik tersebut adalah barang-barang yang tidak lulus uji quality control. Setelah itu Jing berusaha melihat kerusakan HP itu, ternyata ia masih bisa memperbaikinya. Ia lalu mencoba menjual HP tersebut dengan harga di bawah pasar dan benar saja HP itu laku dan Jing mendapatkan untung besar. Saat Li pemilik toko bertanya dari mana ia mendapatkan HP dengan merek yang sama sebanyak itu, Jing tidak mengaku dan mengatakan itu adalah rahasia bisnisnya. Jing pun sangat senang, ia serasa menemukan tambang emas dan ia segera menjemput adiknya, serta mentraktir semua makanan yang diinginkan oleh si Tong Tong. Karena Jing memang sangat menyayangi adiknya tersebut. 2 minggu kemudian terdapat kabar bahwa banyak ponsel palsu yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, pihak yang berwenang segera mengambil kebijakan bahwa memperbaiki ponsel adalah sebuah tindakan yang ilegal. Hal itu untuk menekan angka pembajakan spare part yang banyak dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Jing yang mengetahui hal itu langsung pergi ke toko dan protes kepadanya. Li mengatakan dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah kebijakan yang baru dari pemerintah. Jing juga tidak bisa menuntutnya atas kontrak kerjasama mereka berdua. Akibatnya Jing berutang banyak pada Li dan mengalami kerugian yang sangat besar. Li mengatakan begitulah dunia bisnis bekerja. Jika Jing merasa ia sedang rugi besar, bagaimana dengan Li yang juga banyak mengalami kerugian dari HP-HP yang tak kunjung laku? Karena setiap bisnis memang selalu ada resikonya. Mendengar penjelasan dari Li, Jing pun hanya bisa pasrah dan menerima nasib buruk yang kini menimpanya. Saat malam tiba, Jing masih memikirkan tentang bagaimana ia bisa mendapatkan uang dari HP yang tidak lulus quality control tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke pabriknya langsung dan mencoba melakukan negosiasi agar pabrik dapat membeli suku cadang HP yang telah ia perbaiki. Awalnya seorang manajer bernama Li menolaknya bahkan memandang Jing sangat rendah. Baginya Jing hanyalah seorang tukang servis HP amatiran. Lagi pula suku cadang yang telah ia perbaiki harus melalui uji quality control dan ia tak mungkin bisa melakukannya. Akan tetapi Jing dengan yakin tetap mampu melakukannya. Saat Li menagih hutang-hutangnya kepada Jing, ia melihat bagaimana Jing begitu telaten membongkar HP itu dan memperbaikinya. Sebenarnya ia terkesan dengan Jing, ia begitu bertanggung jawab apalagi Jing tidak pernah berniat melarikan diri saat ditagih hutang olehnya.
Ia malah berani menjamin nyawanya dan seisi tokonya jika minggu depan Jing tidak bisa melunasi semua hutangnya. Akhirnya Li setuju memberikan kelonggaran waktu kepada Jing. Li lalu menanyakan rencananya karena tidak mungkin ia dapat membongkar semua HP itu seorang diri. Dengan yakin Jing mengatakan bahwa ia akan menuliskan buku petunjuk membongkar ponsel itu, sehingga siapapun bisa melakukannya. Ia lalu merekrut orang untuk bekerja dengannya. Li mengatakan itu adalah ide yang sangat gila. Jing lalu dengan mantap menutup tokonya dan fokus pada proyek besarnya itu. Ia berusaha menemukan titik kerusakan dengan teliti dan sangat-sangat cermat. Tiap hari waktunya ia habiskan untuk mengutak-atik barang itu hingga akhirnya perbaikan yang ia lakukan telah selesai dan kini saatnya ia melakukan tes uji quality control. Saat hasilnya sudah keluar, ternyata suku cadang Jing telah berhasil lulus uji. Ia sangat senang dan segera menemui manajer Li. Ternyata Li masih saja merendahkannya dan mengingkari kesepakatan yang telah mereka buat seminggu yang lalu. Jing lalu berusaha membicarakan pada Tuan Zhao selaku pemilik perusahaan. Akan tetapi Zhao masih sangat sibuk dan tidak memiliki waktu untuknya karena ia sedang mengejar peta yang akan segera berangkat, dan menyuruh Jing untuk menunggu sebulan lagi untuk bertemu dengannya. Jing tentu saja tidak bisa menunggu selama itu dan akhirnya ia bertekad untuk mengejar Zhao dan akan berbicara padanya di kereta. Bukan hal yang mudah bagi Jing untuk sampai di stasiun sebelum kereta itu berangkat. Akan tetapi ia tetap berusaha dan sekuat tenaga, bahkan ia sampai mengalami kecelakaan dan mengakibatkan motornya rusak parah. Ia juga hampir tertabrak mobil karena tidak memperhatikan jalan. Namun akhirnya ia bisa mengejar Zhao dan memiliki kesempatan untuk menjelaskan tujuannya. Zhao bersedia membeli suku cadang dari Jing jika semuanya telah lolos uji. Namun jika tidak, ia tidak akan menjanjikan apapun. Zhao juga tidak memberikan uang muka dan tidak menyediakan pekerjaan ataupun tempat untuknya. Jadi Jing harus berusaha sendirian. Lalu Zhao memberikan kartu namanya agar ketika ia setuju, ia dapat segera menghubungi manajer Li. Sebenarnya Zhao kagum dengan tekad dari Jing. Meskipun ia masih muda, ia berani mengambil resiko yang sangat besar. Malam harinya ia menjemput Tongtong yang ia titipkan di security sekolah. Hal itu seringkali ia lakukan jika ia terlambat menjemput adiknya. Tongtong yang melihat kakaknya penuh luka merasa sangat kasihan, apalagi ditambah motor kakaknya juga telah rusak. Sesudah itu Jing berpikir keras bagaimana caranya mengumpulkan uang untuk membangun sebuah pabrik. Itu tentu saja membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Selain itu ia juga membutuhkan orang yang dapat ia percayai. Ia pun menemui Pak Liang tetangganya dan meminta bantuan untuk mengawasi pabriknya nanti. Jing menawarkan gaji yang lebih besar dari pekerjaannya saat ini. Akan tetapi Pak Liang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Masalahnya yang sekarang apa yang dilakukan oleh Jing sangat beresiko. Jika ia sampai gagal, maka Jing akan kehilangan semua uangnya. Pak Liang menyarankan untuk mengurungkan niatnya tersebut. Kemudian Jing menceritakan tentang Tongtong yang harus dioperasi dan ia membutuhkan dana yang sangat besar dalam waktu dekat. Mendengar hal itu, Pak Liang langsung setuju untuk membantunya. Saat sedang tanda tangan kontrak, manajer Li menghina Jing dan mengatakan dia terlalu bermimpi bisa menjadi orang kaya dalam semalam. Namun Jing tidak bergubris ngomongannya itu dan ia hanya berusaha untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sesudah itu Jing menjual usahanya, menjual motornya dan juga melamar pekerjaan sebagai tenaga kebersihan untuk mencukupi biaya operasional pabriknya. Setelah itu Jing menyewa sebuah gudang tua agar biayanya lebih murah meskipun ia harus membersihkannya bersama dengan Pak Liang. Ia melakukan semua pekerjaan itu hingga akhirnya semua pun tertata rapi. Kemudian ia mencari karyawan untuk pabriknya. Ia tidak bisa memberikan gaji yang besar, jadi ia merekrut orang seadanya. Pertama, ia mengajak Ibu Wang yang tuli yang bekerja sebagai pelayan dengan gaji yang sangat rendah dan sering dimarahi oleh bosnya tersebut.
Tapi dulunya Ibu Wang bekerja pada toko elektronik, karena itu Jing tertarik untuk merekrutnya. Namun karena ia tuli tentu agak susah untuk berkomunikasi dengan dirinya. Kemudian Jing merekrut Zhang yang merupakan mantan narapidana. Sebenarnya ia tidak sepenuhnya bersalah karena ia hanya membela diri, namun hukum tak berpihak kepadanya. Lalu ia merekrut Liu, seorang pemuda pemalas yang kerjanya di warnet dan hanya bermain game online saja. Akan tetapi kini ia ingin bekerja serius karena ingin menikahi pacarnya. Sesudah itu datang sekelompok lansia yang bersedia menjadi karyawannya meskipun mereka tidak punya skill apapun. Tapi lumayan bisa membantu karena mereka juga tidak punya pekerjaan. Tiap hari Jing bekerja sebagai tenaga kebersihan. Ia semakin bingung ketika kondisi Tong Tong semakin memburuk dan harus segera dioperasi. Setelah itu datang seorang pemuda yang berniat mengganggu Jing. Ia mempunyai niat buruk kepada tumpukan ponsel Jing yang berada di luar. Ia lalu menawarkan bisnis, tapi Jing menolaknya karena yang ia tawarkan adalah bisnis ilegal. Lalu Zhang membuat masalah di pabrik karena ia tidak terima jika Jing memotong gajinya. Padahal Jing memotongnya karena Zhang sering bolos dan kerjanya tidak maksimal. Zhang pun marah-marah, tapi Jing tidak menggubris dan mempersilahkan Zhang jika ia mau keluar dari pabriknya tersebut. Tak sampai di situ saja, sekelompok pemuda juga mencari keributan dengan Ibu Wang. Jing yang tidak terima karyawannya dihina sehingga ia pun memukul pemuda tersebut. Mereka berdua berkelahi hingga memicu kemarahan semua karyawan, sampai akhirnya mereka saling menyerang satu sama lainnya. Akhirnya mereka semua dibawa ke kantor polisi. Untunglah masalahnya tidak dipersulit dan mereka harus membuat surat pernyataan akan berkelakuan baik serta tak mengulanginya. Setelah itu Liu mengundang mereka semua untuk hadir di pesta pernikahan. Di hari pernikahan Liu, semua teman kerjanya diundang. Mereka pun tampak bahagia, bahkan Zhang yang kemarin marah kepada Jing karena gajinya dipotong, kini ia sudah sadar dan mengakui kesalahannya. Ia juga ingin bekerja kembali kepada Jing. Dengan senang hati Jing menerimanya karena bagi Jing mereka semua bukan sekedar rekan kerja saja, tetapi sudah seperti keluarga sendiri. Sesampainya di rumah, Jing diusir oleh pemilik kontrakan karena ia telat membayar uang sewa. Ia mencoba meminta keringanan untuk semalam ini saja, karena ia sedang bersama dengan adiknya yang sedang sakit. Tapi keputusan sudah final karena Jing sudah terlalu sering menunggak. Akhirnya ia membawa adiknya itu ke rumah Pak Liang agar adiknya bisa tidur dengan nyaman. Sesudah itu ia mencari Tao karena Tao meminjam uangnya dan tidak kunjung dikembalikan. Awalnya Jing kasihan kepada Tao karena ia bilang ibunya sedang sakit. Akan tetapi ternyata Tao malah menggunakan uang itu untuk berjudi yang membuat Jing pun marah dan memaki Tao. Tao tentu tidak terima, ia juga mengetahui kalau Jing tidak lebih baik darinya. Ia berkata Jing justru berjudi dengan jumlah yang lebih besar, di mana jika ia kalah nyawa adiknya yang menjadi taruhannya. Mendengar hal itu, Jing tidak bisa lagi mengontrol amarahnya dan ia langsung saja memukuli temannya tersebut. Kini Jing terpaksa tinggal di pabrik bersama dengan adiknya. Untungnya adiknya Jing juga selalu bersabar dengan semua keadaan yang mereka hadapi. Keesokan harinya saat hendak bekerja, semua karyawan terharu melihat foto-foto keluarga dari Jing. Bagaimana kerasnya perjuangan Jing untuk keluarganya. Makanya mereka bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan Jing. Ia bekerja siang dan malam tanpa henti-hentinya. Tidak bisa dibayangkan lagi betapa hancurnya fisik dan juga hatinya si Jing. Ia memikul beban yang sangat berat, namun dengan melihat Tong Tong sajalah ia dapat semangat baru dan menghadapi kehidupan kelamnya tersebut. Malam itu pikiran Jing merasa tidak enak dan ia merasa ada yang tidak beres. Saat ia mengecek keluar, ternyata dua orang pemuda mencuri ponsel-ponsel miliknya.
Ia pun segera mengejar truk yang membawanya. Mereka pun terlibat pertarungan yang sangat sengit hingga membuat Jing jatuh dari truk dan mengakibatkan jarinya cedera. Tiba-tiba adiknya menyusul Jing karena takut terjadi sesuatu kepada kakaknya. Untungnya ponsel yang dicuri itu bisa dikembalikan kepada Jing dan pelakunya telah ditangkap pihak kepolisian. Kemudian Pak Polisi memperingatinya untuk tidak bertindak anarkis lagi dan membahayakan diri sendiri dan orang lain hanya demi sebuah ponsel tua. Mungkin menurut orang lain itu hanya ponsel yang tidak berguna, namun bagi Jing itulah hidup dan mati adiknya. Keesokan harinya ketika kerja, Jing tanpa sengaja menjatuhkan sebuah ember. Mandornya memeriksa tangan Jing, ternyata ia sedang mengalami cedera. Mandornya pun memarahinya karena ia telah melanggar aturan pabrik. Ia tidak mau ada kecelakaan kerja pada timnya seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dengan terpaksa ia memecat Jing dan langsung memberikannya upah selama beberapa hari ini. Karena kasihan, ia memberi Jing uang yang melebihi gajinya dan memaksa Jing menerimanya. Karena ia tahu Jing sangat-sangat membutuhkan uang tersebut. Sementara itu, pemilik gudang terus menagih uang sewa pabrik Jing yang sudah menunggak beberapa bulan ini. Karena sudah tidak punya cara lain lagi, ia pun lalu menemui manajer Lee dan meminta bantuan untuk diberikan uang muka. Akan tetapi manajer Lee tidak pernah mau memberikan sepeser pun dan bahkan ia tidak yakin usaha yang dilakukan oleh Jing akan berhasil. Jing pun pulang dengan hati yang sangat hancur. Saat memandangi wajah adiknya, ia pun ingat pesan ibunya sebelum meninggal. Apapun yang terjadi, Jing harus menjaga adiknya dengan sebaik-baiknya. Singkat cerita, pemilik gudang memberi waktu 3 hari untuk Jing mengemasi semua barangnya. Jing pun sangat bersedih bisnis yang ia bangun dari nol kini berakhir seperti ini. Ia kemudian didatangi oleh karyawan-karyawannya dan di sana Jing meminta maaf kepada mereka semua karena ia tidak bisa menjadi bos yang sangat baik. Akan tetapi semua karyawan Jing malah memberi support yang luar biasa. Mereka lalu membantu Jing semampu mereka dan istri Liu membantu membereskan pabrik dengan ekskavatornya. Karyawan yang lain juga tidak keberatan jika mereka harus mengerjakan pekerjaannya di rumah masing-masing. Jing sangat bahagia memiliki karyawan yang sangat setia seperti mereka. Akhirnya pekerjaan mereka pun telah berhasil diselesaikan. Kini saatnya hasil kerja mereka dibawa masuk ke laboratorium untuk uji kelayakan. Setelah hasilnya keluar, Tuan Zhao memanggil mereka semua ke kantornya. Ternyata berdasarkan hasil uji kelayakan, mereka mampu memperbaiki kerusakan sebanyak 87%. Hal ini melampaui permintaan Tuan Zhao yang menargetkan 80%. Mereka semua pun sangat bahagia serasa hasil kerja keras mereka selama ini telah terbayarkan. Jing hanya bisa menangis saking terharunya. Lalu di akhir film kita diperlihatkan operasi Tong-Tong yang berjalan dengan lancar. 6 tahun kemudian, Jing menjadi pengusaha elektronik muda yang sangat-sangat sukses. Tak hanya dia saja, semua karyawannya kini sukses di bidangnya masing-masing. Dan Tong-Tong sudah besar dan menjadi remaja yang sehat serta juga manis. Lalu film ini pun